Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang evaluasi kinerja sistem. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, di sini ada Angga, saya sendiri Ruli, Royan, Ade, dan Egis. Untuk Vicky berhalangan hadir. Ya, saya Angga. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi kinerja sistem informasi. Di dalam kinerja sebuah sistem informasi berbasis komputer dan web terletak pada banyak faktor. Salah satunya adalah ketidaksiapan provider TI sebagai bagian yang mendistribusikan informasi ke publik dalam mempersiapkan segala sesuatu kebutuhannya. Problema ketepatan dan ketelitian dalam penghitungan nilai yang akan menjadi dasar ranking seseorang dalam pendaftaran peserta didik. Pembuatan ranking peserta didik secara langsung, cepat, tepat, dan akurat sehingga tidak terjadi kesalahan dan dapat dipertanggungjawabkan. Di sini saya juga menjelaskan tentang pengukuran kinerja sistem melalui yang dibutuhkan untuk beberapa evaluasi, yaitu pertama komparatif evaluasi. Komparatif evaluasi itu adalah kinerja sebuah sistem dievaluasi relatif kepada sistem lainnya. Kegunaan dari evaluasi ini misalnya untuk proses pembelian perangkat lunak baru atau perangkat keras baru, memiliki servis komputasi, dan juga mengevaluasi perubahan sistem untuk diindikasi. Yang kedua adalah analitik evaluasi. Analitik evaluasi itu adalah kinerja dari sistem komputer dievaluasi berdasarkan beberapa parameter sistem. Parameter kinerja suatu sistem itu terbagi menjadi 3, yaitu kecepatan, interferensi, dan karakteristik dari beban kerja. Mungkin presentasi dari saya, selanjutnya dibahas oleh saudara Royan. Saya akan melanjutkan presentasi Angga. Saya membawa materi yang mempengaruhi dari kinerja sistem. Kita sama-sama tahu kalau sistem itu memiliki kapasitas dan lain-lain. Kalau suatu sistem itu harus dijalankan dengan sebaik-baiknya, digunakan secara optimal. Yang mempengaruhi kinerja sistem diantaranya adalah yang pertama adalah throughput. Throughput itu adalah kecepatan transfer data. Dari suatu sistem itu kita harus tahu apakah sistem itu memiliki kinerja yang optimal, terutama dalam throughput atau kecepatan transfer datanya. Apabila dia sudah bisa mentransfer data dengan maksimal dan baik, maka suatu sistem itu dinyatakan baik. Selanjutnya adalah selanjutnya adalah kapabilitas. Kapabilitas itu adalah kapasitas maksimal dalam suatu waktu. Jadi suatu sistem itu dapat mengerjakan suatu kerjaan itu maksimalnya seberapa besar. Kapasitas maksimal dari suatu sistem itu harus kita uji terus, apakah masih setelah dipakai sekian lama tetap bisa menggunakan sistem yang maksimal. Selanjutnya adalah turnaround. Bagaimana kita mengerjakan suatu sistem agar berkembang menjadi lebih baik. Hal ini adalah gimana suatu sistem itu memiliki permintaan di mana sistem itu harus selalu diupdate untuk hal yang lebih baik. Contohnya dari kapasitasnya yang tadinya memuat hanya 1000, karena data sudah semakin banyak, kita harus bisa memuat sampai 2000 selanjutnya. Selanjutnya adalah respon time. Respon time itu adalah waktu tanggap suatu sistem. Apakah sistem itu dapat menanggapi perintah secara cepat atau tidak?
Apabila sistem itu dapat menanggapi suatu perintah dengan cepat, otomatis sistem itu akan bekerja secara optimal juga untuk menyingkat waktu dari kinerja sistem. Tidak kebanyakan buffering juga dalam suatu sistem tersebut. Selanjutnya adalah viabilitas. Sebuah sistem itu harus bekerja lebih baik daripada sistem yang sebelumnya. Di sini banyak backspace yang harus dihilangkan dari sebuah sistem itu agar kinerja sistem itu bisa langsung kepada intinya, mempengaruhi dengan respon time itu sendiri biar nggak kebanyakan loading juga di dalam. Jadi adalah model workload. Model workload itu adalah beban kerja dari suatu sistem. Analisis ini mempengaruhi dari suatu sistem itu butuh waktu berapa lama untuk menyelesaikan suatu perintah. Dalam hal ini meliputi waktu user itu sendiri, bagaimana sumber daya manusianya itu sudah dapat mengoptimalkan sistem itu. Selanjutnya tugas-tugasnya dari menunya itu apabila tidak bisa dimaksimalkan penggunaannya, otomatis sayang sekali, padahal sistem itu sangat baik. Demikian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Adi. Hari Saputra, saya akan menjelaskan tentang workload. Sebelumnya telah dijelaskan tentang salah satu yang mempengaruhi kinerja sistem itu workload. Saya akan membahasnya lebih jauh. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan workload. Yang pertama, representativeness ini represent mewakili. Jadi model workload tersebut harus dapat mewakili kondisi sesungguhnya. Kemudian ada fleksibilitas ini pertimbangan yang harus melihat apakah model beban kerja tersebut dapat diubah-ubah atau hanya menggunakan satu model tetap. Lalu ada sederhana penyusunan ini pertimbangan model tersebut apakah satu sistem pengukuran atau menggunakan berbagai sistem. Lalu ada masalah penimbangan biaya. Penimbangan biaya penggunaan model ini berkaitan dengan ketergantungan platform, apakah model tersebut dapat dijalankan di satu platform atau di berbagai platform. Lalu ada reproduksibilitas ini pertimbangan apakah model beban kerja tersebut dapat diulang kembali untuk melakukan suatu pengukuran sistem yang sejenis. Lalu yang terakhir ada kompatibilitas ini pertimbangan kesesuaian perangkat lunak dan perangkat keras yang akan digunakan nantinya. Kemudian fungsi-fungsi dari penggunaan model workload sendiri ada beberapa, yaitu pertama menyediakan sebuah representasi dari workload bagi kebutuhan evaluasi kinerja. Yang kedua adalah menyediakan hasil percobaan pengukuran kinerja untuk tujuan studi optimasi. Yang ketiga adalah mengurangi kuantitas data yang harus dianalisis. Dan terakhir adalah memberikan workload pada sistem dalam bentuk yang dibutuhkan oleh model sistem. Demikian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh saudari Ruhi. Di sini akan dijelaskan tentang kegiatan analisis data secara deskripsi. Analisis data secara deskripsi terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah proses editing. Proses ini ialah tahap di mana data diedit terhadap data yang telah dikumpulkan. Proses ini bertujuan agar data yang telah dikumpulkan akan dianalisis setelah akurat dan lengkap, dan selanjutnya akan dilakukan proses coding. Yang kedua ialah proses coding. Proses
proses coding di sini di mana data penelitian dari diproses dengan bantuan komputer. Maka data tersebut harus berupa data numerik atau angka. Dengan demikian, data kualitatif seperti jenis kelamin dan agama harus dapat dikuantifikasikan, yaitu dijadikan angka. Yang ketiga ialah proses analisis atau proses hasil output. Proses analisis data dan hasil output proses analisis serta hasil output. Hasil analisis inilah yang menggunakan metode statistik dan dapat bersifat deskriptif. Deskripsi atau penggambaran sekumpulan data secara visual dapat dilakukan dalam dua bagian, yaitu deskripsi dalam bentuk teks atau tulisan dan deskripsi dalam bentuk gambar atau grafik. Deskripsi dalam bentuk teks atau tulisan yaitu di mana bagian-bagian yang penting yang menggambarkan isi data secara keseluruhan, itu seperti nilai-nilai yang ada pada web, dan deskripsi dalam bentuk gambar atau grafik yaitu grafik sebuah data biasanya disajikan untuk melengkapi deskripsi berupa teks agar data tampak lebih impresif atau komunikatif dengan para penggunanya. Sekian presentasi saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Egis. Saya akan menjelaskan untuk kualitas kinerja sistem berbasis komputer. Seperti diketahui, kinerja dari suatu sistem yang berbasis komputer dapat dilihat dari proses konfigurasi sistem, kebijakan. Dari tahapan rekayasa perangkat lunak ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu adanya analisis. Yang kedua itu desain. Yang ketiga testing. Dan yang keempat itu ada implementasi. Analisis itu biasanya meliputi domain informasi. Yang kedua itu adanya partisi. Partisi yang ketiga itu ada efisiensi. Untuk desainnya ini adanya atraksi. Yang kedua itu data struktur. Cuma ada 2 aja. Untuk yang ketiga ini testing, ini terdiri dari flowchart dan follow graph. Untuk implementasi ini terdiri dari sosialisasinya, terus sama pelatihan kepada user. Demikian presentasi yang saya jelaskan. Nama saya Vicky Arisandi. Sini saya akan menjelaskan tentang tahapan rekayasa perangkat lunak. Di sini ada analisis, pembahasan. Yang pertama itu ada domain informasi, gambaran umum sistem secara
menyeluruh dan khusus. Lalu ada struktur organisasi dan job description. Yang kedua ada pemodelan, itu ada sistem lama, manual dalam bentuk narasi. Lalu ada diagram arus dokumen. Lalu ada partisi, serta manajemen fungsional. Lalu ada efisiensi dan pandangan implementasi. Yang kedua ada desain. Setiap desain yang baik sebaiknya memuat abstraction. Yang ketiga ada testing. Setiap program yang belum jadi sebaiknya diselidiki dengan hal-hal berikut. Yang A. Analisis masalah yang akan diprogram. B. PDL, program design language prosedur. Yang C ada flowchart. Yang D ada flow graph. Yang E silomatic. Yang F deriving test case. Selain itu, untuk melakukan testing yang baik harus memahami strategi dalam melakukan testing, yaitu yang A unit testing, yang B integrating testing, C validation testing, D system testing, C debugging. 4. Implementasi ada A sosialisasi, B pelatihan, C penggunaan, D pendampingan. Membuat daftar parameter. Di dalam sebuah parameter terdapat dua parameter, yaitu parameter sistem dan parameter workload. Sekian dari pembahasan dari saya. Presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.